Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Kak Ros. Hai Kak Ros, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Cerita kali ini tuh bikin serem iya, terus bikin merinding juga iya, bikin penasaran iya, plus ada teka-teki di dalamnya. Pokoknya cerita kali ini seru dan cukup menegangkan. Karena di video ini aku akan membagikan pengalaman dari seorang dokter forensik, di mana pada waktu itu beliau sempat menangani sebuah kasus penemuan jenazah seorang perempuan di belakang area kelurahan di sebuah desa. Setelah diperiksa, ternyata ada yang aneh dengan jenazah kali ini, di mana di dalam mulutnya itu ada sebuah gumpalan kain bertuliskan sesuatu hal yang berkaitan dengan persembahan. Penasaran gak sih? Ya udah, karena aku dan kalian sudah sama-sama penasaran dengan ceritanya beliau, jadi nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Berprofesi sebagai seorang dokter itu merupakan tugas yang sangat mulia, apalagi dokter forensik. Kalau kalian suka nonton YouTube-nya Dr. Stephanie, beliau itu pernah ngomong begini. Dokter forensik itu adalah seseorang yang menjadi mulut untuk mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi berbicara, guna mengungkap sebuah fakta atau sebuah kisah perjalanan dari seseorang sebelum akhirnya seseorang ini ditemukan tidak bernyawa. Sebagai seorang dokter forensik, tentunya mereka-mereka yang berprofesi sebagai seorang dokter forensik ini pasti tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang berbau horor. Begitu pula dengan Kak Ros, narasumber kita kali ini. Ada banyak sekali pengalaman horor yang dialami sama Kak Ros. Tentunya itu berhubungan dengan kasus-kasus yang beliau tangani, termasuk kasus yang akan kita bahas ceritanya di video kali ini. Karena cerita ini cukup sensitif, Kak Ros meminta aku untuk menyamarkan namanya dan menyamarkan instansi tempat dia bekerja. Tapi cerita ini, itu kata Kak Ros ya, di tahun 2015 cukup ramai dibicarakan sama orang-orang di platform sosial media Facebook. Mungkin kalian ada yang pengguna Facebook atau berasal dari kota tempat kejadian ini terjadi dan tahu tentang cerita itu, mungkin boleh menambahkan detail-detailnya di kolom komentar. Jadi kita samarkan nama beliau menjadi Kak Ros sesuai dengan permintaan beliau. Katanya sih, kenapa kok minta disamarkan namanya dengan nama Kak Ros? Soalnya beliau itu terkenal garang di pandangan anak-anaknya plus rekan kerjanya. Dan Kak Ros sampai detik ini tuh masih berprofesi sebagai seorang dokter forensik di rumah sakit tersebut, di rumah sakit tempat beliau bekerja. Oke, kita bahas yuk ceritanya dari awal. Kejadian ini terjadi di tahun 2015, lebih tepatnya pas di momen 17 Agustus tahun tersebut. Dan kejadian ini itu terjadi di sebuah desa yang bisa dibilang middle, tidak terlalu pelosok tapi juga tidak banyak yang tahu tentang desa ini, dan berada di sebuah di sebuah kota yang tidak bisa aku spill namanya ke kalian. Jarak dari desa ini, dari desa ke rumah sakit tempat Kak Ros kerja itu lumayan jauh. Waktu tempuhnya itu sekitar membutuhkan 2 jam lah, sekitar 2 jaman gitu. Dan Kak Ros sendiri pada waktu itu kebetulan lagi shift pagi. Jadi di desa tersebut, lebih tepatnya di area belakang sebuah kantor kelurahan, tiba-tiba digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan
yang diperkirakan berusia sekitar 20 sampai 25 tahun. Di mana perempuan ini saat ditemukan itu tidak ada yang aneh. Dia masih menggunakan baju, bahkan dia masih menggunakan sepatunya yang berbentuk flat shoes. Baju yang dikenakan itu adalah midi dress dengan renda-renda yang ada di bawah, plus di bagian lengannya itu berbentuk balon, ada renda-rendanya juga. Dan perempuan ini itu rambutnya berbeda dengan rambut warga lokal, karena rambutnya itu berwarna coklat. Awalnya tuh warga nggak tahu ini rambutnya memang benar coklat atau diwarnai. Tapi ada satu poin yang membuat warga tuh heran. Jadi ceritanya yang menemukan jenazah ini adalah seorang petugas kebersihan di kelurahan tersebut. Karena kejadian itu tepat terjadi di 17 Agustus tahun 2015, seperti biasa, sebelum diadakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, si petugas kebersihan ini itu akan menyiapkan dan membersihkan lokasi sekitar. Saat beliau selesai membersihkan area depan kelurahan, beliau itu biasanya akan membakar sampah di area belakang kelurahan. Dan sehari sebelum ditemukan jenazah itu, tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Tapi pas di pagi itu beliau mau bakar sampah rumput-rumput gitu di area belakang kelurahan, beliau terkejut sekali saat beliau melihat ada tubuh seorang perempuan yang sudah pucat pasi, tergeletak, terlentang di atas tanah dengan posisi tangan itu melipat ke area perut. Dan di sekeliling perempuan ini itu terdapat lilin putih, yang dimana lilin putih ini itu sudah dipadamkan. Terus di bawah tubuh perempuan itu ada semacam abu yang kata hasil pemeriksaan ya, itu mengatakan bahwa ini abu dari sebuah kertas. Karena si orang ini kaget ya, ada jenazah yang tiba-tiba muncul di pagi hari ini, beliau langsung teriaklah, meminta pertolongan warga sekitar. Dan pada waktu itu juga kebetulan udah ada nih beberapa petugas kelurahan yang udah datang. Soalnya kan memang mau ada acara upacara kan. Si bapak petugas kebersihan ini akhirnya nggak jadi ngebakar sampah di belakang situ. Pas ditanya, kenapa pak kok teriak-teriak minta tolong? Ya bapak ini menjelaskan. Akhirnya ada beberapa yang menghubungi polsek setempat dan ada beberapa juga yang menengok ke area belakang. Sebenarnya nggak ada yang aneh sama jenazah ini, cuman ada satu poin, yaitu di bagian mulutnya seperti dengan sebuah senar. Tak berselang lama, beberapa bapak polisi dari polsek setempat tibalah di lokasi kejadian. Dan area situ akhirnya diamankan. Otomatis upacara 17 Agustus di kantor kelurahan ini dibatalkan gara-gara penemuan jenazah tersebut. Kasus ini itu cukup ramai dibicarakan sama warga lokal dan cukup hangat menjadi topik obrolan di sosial media. Karena pas waktu Kak Ros ngecek nih di sosmednya, apalagi di Facebook ya, ternyata udah banyak banget orang yang ngepost tentang kejadian yang terjadi di pagi hari itu. Akhirnya tak berselang lama datanglah ambulan untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Dan polisi mulai melakukan olah TKP. Dari situlah ditemukan bahwa abu di bawah tubuh jenazah ini merupakan abu dari bakaran kertas. Yang nggak tahu itu kertas apa karena udah jadi abu. Akhirnya jenazah ini dibawalah ke rumah sakit yang ada di desa itu. Tapi karena alat-alatnya kurang memadai, akhirnya jenazah ini dibawalah ke kota untuk diotopsi di rumah sakit tempat Kak Ros bekerja. Begitu Kak Ros mendapat laporan bahwa dia akan menangani sebuah kasus penemuan jenazah seorang perempuan
di belakang area kantor kelurahan. Ya sudahlah, Kak Ros langsung menyiapkan regu. Dia langsung bersiap-siap bersama timnya. Habis itu sekitaran jam 11 siang jenazah ini baru tiba di rumah sakit tempat Kak Ros bekerja. Para petugas medis langsung membawa jenazah itu ke ruang otopsi. Dan saat Kak Ros melihat pertama kali jenazah ini dibuka, dikeluarkan dari kantong jenazah, Kak Ros merasa bahwa ini kayaknya bukan warga Indonesia pure ya. Soalnya dilihat dari wajahnya tuh kayak ada mix, jadi kayak blasteran gitu loh. Ada campuran bule-bulenya. Tapi semuanya itu kan harus diperiksa lebih detail dulu. Akhirnya otopsi pun dimulai. Dan Kak Ros itu mulai membuka mulut perempuan ini. Dan saat jahitan itu dibuka, ternyata di dalamnya itu ada gumpalan kain. Yang di tengahnya itu, di dalam gumpalan kain itu, ada kayak serbuk abu berwarna hitam. Dan saat itu dibawa ke lab, ternyata itu adalah abu jenazah yang nggak tahu jenazahnya siapa. Untuk mengotopsi jenazah perempuan ini, Kak Ros itu membutuhkan hampir 3 hari. Sebenarnya sebab matinya itu sudah ketemu. Karena Kak Ros melihat ada sebuah kayak lubang kecil bekas suntikan. Dan kemungkinan itu berasal dari tapi ada sebuah racun yang disuntikan di dalam tubuh perempuan ini. Makanya perempuan ini itu meninggal dunia ya karena racun tersebut. Tapi saat diperiksa lagi juga ada beberapa hantaman di area belakang kepala menggunakan benda tumpul. Kurang lebih ada sekitar 3-4 hantaman. Karena posisinya itu berbeda-beda. Nah dari situ Kak Ros kan penasaran dengan gumpalan kain apa sih yang ada di mulut perempuan ini. Pas waktu dicek nih ya, ternyata kain itu ada tulisan bahasa Rusia yang kalau diterjemahkan itu semacam doa untuk persembahan kepada setan. Kak Ros kaget dengan penemuan kain ini. Akhirnya dilaporkanlah kepada Bapak Polisi tentang hasil otopsi di hari pertama itu. Akhirnya jenazah ini ditaruh dulu di kamar jenazah, baru di keesokannya diotopsi kembali. Karena kan udah lewat golden hours ya. Tapi jenazah ini masih bisa diperiksa lebih lanjut. Tidak ada yang aneh dengan semuanya berjalan dengan baik. Cuman ya memang karena dia terkena racun adalah beberapa yang menghitam. Terus Kak Ros itu juga menyadari bahwa perempuan itu tidak ada. Dan saat diperiksa secara genetik ternyata memang benar si perempuan ini itu bukan asli orang Indonesia, melainkan blasteran. Dan warna coklat pada rambutnya itu asli bukan dari semir rambut. Hasil otopsi hari kedua pun ditulis, ya kan? Sampai masuklah di hari ketiga. Dan itu polisi sudah mengumumkan adanya orang hilang yang menyertakan sketsa wajah dari si perempuan ini. Tapi nyatanya sampai hampir hari ketiga nih, Kak Ros mengotopsi jenazahnya si perempuan itu, tidak ada keluarga yang mengeklaim bahwa mereka kehilangan keluarga mereka. Atau ada seorang teman yang merasa kehilangan temannya, gak ada laporan yang masuk. Padahal itu sudah disebar, posternya tuh udah disebar di sekitaran kota itu. Tapi nyatanya gak ada yang datang ngeklaim bahwa jenazah ini adalah kerabat mereka, keluarga mereka, atau teman mereka. Sehingga hasil otopsi dari perempuan ini sudah selesai. Nah sekarang dikembalikan dong kepada Bapak Polisi. Ini maunya gimana? Karena keluarganya nggak ada yang datang, nggak ada juga orang yang ngeklaim ini orang kenalan mereka atau bagaimana.
Akhirnya Bapak polisi memutuskan untuk memakamkan jenazah tersebut di area pemakaman Mr. X. Ya adalah, jenazah itu dibawa kan sama Bapak polisi setelah diurus untuk dimakamkan. Sebelum aku mengajak kalian untuk mendengarkan cerita-cerita horor yang dialami Kak Ros saat Kak Ros ini selesai mengotopsi jenazah tersebut, aku mau mengajak kalian terlebih dahulu mendengarkan informasi dari hasil investigasi yang Kak Ros lakukan secara mandiri. Soalnya dia itu kan penasaran banget tentang kasus yang terjadi pada waktu itu. Dia merasa ada banyak kejanggalan yang sepertinya sengaja disembunyikan sama pihak terkait. Berdasarkan informasi yang Kak Ros dengarkan dari bapak-bapak polisi yang mengevakuasi jenazah tersebut, Kak Ros merasa bahwa kayaknya aneh deh kalau warga sekitar nggak tahu bahwa ada tanda-tanda orang masuk ke dalam lokasi area kantor kelurahan. Apalagi pas waktu Kak Ros tiba di tempat lokasi kejadian ini terjadi, Kak Ros menyadari bahwa kantor kelurahan ini itu berada di tengah area pemukiman padat penduduk. Bahkan di kanan kiri maupun depan dari kantor kelurahan ini itu ada rumah warga. Jadi harusnya di malam tanggal 17 Agustus tahun 2015 itu kalau ada orang masuk dan orang ini sangat mencurigakan, otomatis warga harusnya tahu bahwa ada pergerakan dari orang mencurigakan berada di area situ, apalagi ini kantor kelurahan. Ditambah, Kak Ros juga mendengar adanya berita bahwa di kampung ini itu selalu diadakan ronda malam secara rutin. Bagaimana bisa bapak-bapak yang ronda malam tidak mengetahui ada orang masuk ke dalam kantor kelurahan tengah malam? Dan itu sangat-sangat mencurigakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada jenazah yang Kak Ros lakukan bersama tim, si korban ini itu tidak meninggal pas di malam 17 Agustus, melainkan sudah meninggal di tanggal 16 Agustus tahun 2015 pagi hari. Jadi kemungkinan juga nih ya, si perempuan itu tidak meninggal pas dilakukan sebuah acara di area belakang kantor kelurahan, melainkan saat dia dibawa ke situ maksudnya, itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Otomatis kalau harus membawa jenazah masuk ke dalam area kelurahan tengah malam, orang-orang yang membawanya itu membutuhkan kendaraan roda 4 alias mobil. Gak mungkin dong warga gak ngedenger ada suara mobil yang masuk di area kantor kelurahan tengah malam. Dan pas waktu Kak Ros cek lagi, ternyata kantor kelurahan ini itu tidak memiliki CCTV. Dan saat Kak Ros tanya nih ya ke beberapa warga yang ada di situ, memang di kantor kelurahan ini nggak ada CCTV dan penjagaannya itu juga nggak 1 kali 24 jam. Jadi si penjaga kelurahan ini kerjanya itu mulai dari jam 5:30 pagi lalu pulang jam 4 sore bersamaan dengan kantor kelurahan ini tutup. Warga sekitar yang ditanya-tanya nih sama Kak Ros juga mengaku sempat diinvestigasi sama Bapak polisi, dikasih beberapa pertanyaan juga, dan mereka sudah menyampaikan apa adanya, di mana mereka tidak pernah mendengar adanya pergerakan yang mencurigakan dari seseorang masuk ke dalam kantor kelurahan tersebut. Dan mereka juga tidak mendengar suara keributan atau pergerakan kendaraan yang mencurigakan di malam harinya. Makanya warga juga kaget, kok tahu-tahu di pagi hari sudah ditemukan ada jenazah di area belakang kantor kelurahan.
Ya kan nggak mungkin jenazah itu diletakkan begitu saja atau tiba-tiba muncul. Pasti ada orang lah yang menyelinap masuk ke dalam, atau bisa jadi orang ini memiliki akses sehingga dia bisa masuk dengan mudah ke area kantor kelurahan. Wah, di sini banyak banget kejanggalan. Dan saat Kak Ros selidiki lebih dalam, ternyata memang masyarakat sekitar situ jam 8 malam itu semuanya sudah pada tutup pintu. Karena sebelum adanya kasus ini terjadi, kampung ini tuh sempat diteror dengan yang namanya ketukan pintu. Jadi warga sekitar itu agak parno lah dengan teror tersebut. Makanya mereka ketika sudah jam 8 malam memutuskan untuk menutup semua pintu rumah mereka dan membatasi akses keluar rumah ketika sudah menjelang malam hari. Soalnya rumornya ya, suara teror ketukan pintu itu bisa mengambil nyawa seseorang. Tapi sampai detik itu Kak Ros melakukan investigasi secara mandiri, belum terkuak siapa dalang dibalik teror ketukan pintu tersebut. Bahkan gak ada yang bisa dimintai keterangan yang bersaksi melihat atau mungkin standby 24 jam di area situ. Dan konyolnya lagi, bapak-bapak yang harusnya meronda pada malam itu mendadak semua perutnya itu sakit, terus akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Karena di momen yang sama juga wabah diare itu lagi merabah katanya, merajalela di daerah desa tersebut. Jadi banyak banget warga itu yang tiba-tiba terkena diare perutnya. Termasuk bapak-bapak yang ronda semalam, yaitu di malam tanggal 17 Agustus. Kok rasanya kayak ada kebetulan yang sengaja dibuat untuk melancarkan kejadian ini. Itu yang ada di benaknya Kak Ros. Kak Ros mencoba menjalin komunikasi dengan bapak-bapak polisi untuk membahas kelangsungan kasus ini. Tapi mereka juga bersikap aneh, di mana mereka memberikan pernyataan bahwa kasus ini sudah selesai dan tidak perlu dibahas panjang kali lebar lagi. Toh jenazahnya juga sudah dimakamkan dan kasus ini sudah ditutup. Kak Ros merasa bahwa kok ditutup secepat itu? Harusnya kan masih jenazahnya sudah dimakamkan. Tapi dari hasil pemeriksaan forensik menyatakan bahwa di jenazah ini itu ada banyak kejanggalan. Bukannya dicari atau dikulik lebih dalam kejanggalan-kejanggalan itu, atau setidaknya dicarilah informasi terkait identitas dari jenazahnya, malah kasusnya ditutup. Kak Ros berpikir bagaimana dengan keluarganya? Apakah keluarganya ini sudah mengetahui atau belum? Kalau belum kan kasihan, mereka akan mencari salah satu keluarganya yang hilang. Nggak taunya keluarganya yang hilang ini adalah korban tersebut. Kak Ros di situ malah mengalami semacam intimidasi dari bapak-bapak tersebut dan diminta untuk tidak lagi ikut campur ke dalam kasus ini. Sehingga Kak Ros memutuskan untuk oke lah, kalau memang kasus ini nantinya terungkap, Kak Ros berharap yang mengungkap adalah sosok Khorin dari si korban sendiri. Soalnya ya ini semua tuh kayak sudah tertutup rapi, terencana, sehingga sulit untuk dikuak. Kalau bukan si Khorin korban itu sendiri yang menguak, ya akhirnya gak akan terkuak gitu loh. Jadi seakan-akan yang tahu ya hanya si korban, pelakunya, dan Tuhan. Selebihnya hanya menjadikan ini sebagai puzzle yang harus disusun rapi-rapi, tapi pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar. Ya adalah, Kak Ros kan berusaha untuk melupakan kejadian ini sekalipun dia masih penasaran tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan.
Tapi karena dia sudah mengalami intimidasi itu, dia memutuskan untuk menutup kasus ini dan melupakan semuanya. Tapi ternyata apa ya, kayak seolah-olah semesta itu tidak menyuruh dia untuk berhenti. Karena tiba-tiba Kak Ros ini mengalami gangguan demi gangguan yang aneh banget. Kak Ros itu tipe orang yang percaya kalau seseorang yang sudah meninggal itu memang sudah tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Tapi Kak Ros juga mengenal istilah khorin. Biasanya untuk kasus-kasus yang tidak terkuak, yang sulit sekali terbongkar ya, pelakunya, motifnya dan lain sebagainya, pasti akan muncul sosok khorin yang menyerupai korban tersebut dan menguak sendiri kebenarannya. Itu bukan hal asing, hal tabu di dunia forensik. Semua dokter forensik pasti mengenal dengan kejadian-kejadian seperti ini, dan itu sudah kerap terjadi. Makanya Kak Ros bilang, kalau andai kata dia tidak berhasil menguak atau memecahkan kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan, dia berharap semoga yang menguak semuanya adalah khorin dari korban itu sendiri. Makanya dia memilih untuk, ya udahlah biarkanlah si khorin itu aja yang cerita kalau memang ada yang ingin diceritakan ke Kak Ros dan ingin minta bantuan ke Kak Ros.